selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah menjalani operasi sebanyak 3 kali pasca kecelakaan maut yang menimpanya pada hari Minggu dini hari di ruas tol Jagorawi, kondisi putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti kemarin dikabarkan kembali menurun. Selain HB Akij yang menurun drastis, dalam paru-paru Akij juga ditemukan banyak darah akibat patah di bagian tulang rusuknya. Hingga kemarin, Akij telah menjalani operasi keempatnya. Hari ini banyak temuan yang mengkhawatirkan ya. Salah satunya adalah adanya banyak darah di dalam paru-paru dulu. Adanya banyak darah paru-paru dulu. Jadi temuan hari ini ada 2. Yang pertama adalah banyaknya darah di dalam paru-parunya yang disebabkan oleh temuan kedua. Jadi banyaknya darah di paru-parunya dulu itu disebabkan oleh temuan kedua, yaitu ternyata ada patah tulang rusuk di rusuk 578. Tulang rusuk 578 sehingga mengakibatkan darah hingga sampai 350 cc menggenang di kira-kira 2 gelas menggenang di paru-paru. Sehingga tadi berhasil disedot darahnya dan berikutnya adalah masalah yang cukup serius adalah besok tentang penanganan tulang rusuknya dulu, karena ini sangat berbahaya sekali. Seandainya dulu terlalu banyak gerak, sampai saat ini sarafnya masih normal, tapi itu tidak boleh, harus benar-benar dijaga. Hari ini sudah terjadi 4 operasi. Sampai 3 hari ini sudah 4 operasi, tinggal sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu di tulang. Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang menimpa putra bungsunya ini sudah tentu mengkhawatirkan Ahmad Dhani sebagai penanggung jawab Akij. Menurunnya kondisi bocah berusia 13 tahun ini mendorong Dhani untuk mengajukan pengobatan ke luar negeri. Seakan tak ingin membuang waktu bagi kesembuhan putra bungsunya itu, Dhani pun telah mengajukan permohonan pada pihak kepolisian tentang rencana membawa Akij untuk menjalani pengobatan di Singapura. Demi alasan kemanusiaan, kepolisian tidak akan menghalang-halangi rencana Dhani tersebut. Namun mengapa niat Dhani membawa Akij ini masih ingin ditutupi? Permintaan dari keluarga Ahmad Dhani untuk rekomendasi masalah perawatan yang lebih baik pada yang bersangkutan, karena memang rekomendasi dokter juga menentukan harus diapakan selanjutnya setelah dilakukan operasi sebanyak 3 kali. Informasi tentang rencana pemindahan Akij ke rumah sakit lain, termasuk ke Singapura salah satunya, ini merupakan hal yang biasa yang bersifat umum. Ya, kita mengacu kepada rekomendasi dokter karena memang masalah medis, masalah menyelamatkan nyawa itu yang utama untuk hal tersebut. Apabila rekomendasi dokter memang harus dilimpahkan ke rumah sakit tertentu dimanapun berada demi alasan kemanusiaan dan keselamatan, ini kita tidak akan menghalang-halangi. Ya, tentunya orang tuanya yang menjadi jaminan. Nggak ada pembicaraan ke Singapura dulu, karena itu kita masih ada di sini. Tak dipungkiri, sejak putra bungsunya mengalami kecelakaan maut, sebagai orang tua mau tidak mau Ahmad Dhani menjadi tidak tenang. Perhatiannya kini terbagi. Sebagai ayah, tentunya ia wajib menemani Akij di masa kritisnya. Namun demi anaknya pula, Dhani mesti melakukan kewajiban menyambangi semua korban kecelakaan. Sibuknya Dhani melakukan roadshow pada keluarga korban kecelakaan ini membuat ia dan Maya kemarin menunda kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Rencananya pada pihak berwajib, mantan pasangan suami istri ini akan hadir hari ini guna memenuhi panggilan pihak berwajib. Memang ada rencana hari ini orang tua dari Akij akan memenuhi panggilan, walaupun panggilannya 3 hari ke depan. Namun yang bersangkutan kalau memang sudah bisa berhadapan dengan penyidik akan datang.
karena masih ada urusan dengan keluarga korban, akhirnya diputuskan besok baru akan datang ke penyidik Polda Metro Jaya untuk diambil keterangan. Pemeriksaan nantinya kepada orang tua AKJ, Ahmad Dhani dan Maya, berkaitan dengan apa yang keseharian mereka lakukan dalam artian interaksi mereka. Juga dikaitkan dengan penggunaan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Ini artinya arahnya nanti akan menuju kepada bagaimana pengawasan orang tua dan bimbingan orang tua terhadap putra-putranya dalam kaitan penggunaan kendaraan bermotor, terutama mendekati saat-saat kejadian kecelakaan. Dua proses yang tidak wajib saya lakukan, tapi saya lakukan juga. Apalagi proses yang wajib saya lakukan, termasuk proses hukum. Jadi jangan tanya lagi tentang hukum lagi. Itu mulu aja. Ya tolong sekali lagi. Masalah saya datang atau tidak datang itu kan nanti kan pasti ada beritanya. Terbaringnya AKJ di rumah sakit banyak mengundang para selebritis yang notabene para kerabat juga kolega orang tua AKJ untuk membesuk bocah remaja ini. Sebagai sahabat Maya dan Dhani, Krisdayanti serta Yuni Syara selain menjenguk anak sahabatnya itu juga memberikan doa bagi kesembuhan AKJ. Dari penuturan mereka diketahui jika hubungan Dhani dengan Maya sangat terjalin dengan baik. Kabarnya, Maya dan Dhani ikut menemani AKJ untuk pemeriksaan CT scan. Tidak itu saja, kekasih hati AKJ yang pada waktu itu diumumkannya pada saat ulang tahun AKJ beberapa waktu lalu, tampak setia mendampingi AKJ yang kini sedang terbaring lemah. Seperti inilah saat bagaimana Maya serta sang kekasih hati AKJ begitu perhatian menemani Dul di rumah sakit. Saya lihat Maya dan Dhani bekerja sama dengan baik. Justru mereka mungkin komunikasinya luar biasa, kompak sekali. Setiap detik itu dokter minta untuk meeting kan pasti, gitu. Setiap saat dokter akan minta meeting untuk mereka, jadi harus konsentrasi. Tempat tadi si Dul juga bereaksi pas kami datang, pas kami doakan dia, terus ngomong, ya. Hingga kemarin, kepolisian telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk mengecek rumah sakit guna memastikan kondisi seluruh korban kecelakaan yang terjadi di ruas tol Jagorawi kilometer 8.200, termasuk menjenguk AKJ di rumah sakit Pondok Indah. Kondisi AKJ pun telah diperiksa oleh pihak kepolisian sejak ia menjalani perawatan. Salah satunya adalah pemeriksaan tes urin dan darah. Hari ini kita juga mengirimkan petugas penyidik untuk mengecek kesehatan dari masing-masing korban, sehingga nanti kondisi kesehatan bagaimana, sehingga nanti kita bisa melihat apakah memang memungkinkan untuk kita adakan pemeriksaan atau tidak. Pada waktu dia dirawat itu kita sudah ambil, sudah ada sampel yang kita prosesnya dari RSPI. Lagi pula kan kalau memang misalnya ada taruhlah misalnya ada narkoba atau alkohol, itu dia punya jangka waktu 3 hari, 2 hari sampai 3 hari itu kita masih bisa mengendap dalam urin ya kalau memang dia. Tapi ternyata memang hasilnya kan negatif. Simpati tak hanya datang dari para selebritis. Keluarga korban tewas kecelakaan yang melibatkan AKJ juga ikut menjenguk AKJ. Salah satunya adalah keluarga almarhum Agus Komara yang semalam baru saja menerima kunjungan bos dari Republik Cinta Manajemen ini. Kedatangan keluarga almarhum Agus Komara ini disambut dengan penuh haru oleh Maya. Bagi Maya, inilah kali pertama ia bertemu dengan keluarga korban kecelakaan yang melibatkan anak bungsunya. Di belakang ya, itu. Sini lewat sini. Mari Pak, lewat sini Pak. Jangan ditutup Pak, Yang paling kecil. Ada musibah semua juga ya. Kita semua harus masing-masing tambah.
apapun yang terjadi kata saya sudah takut itu kita sama yang bersurat kita hati karena kalau saya lihat kalau putra saya untuk meninggal sudah takdir itu jadi masalah ini kan lagi yang penting kami tanya anak saya yang sudah meninggal ini. Saya banyak belajar dari Bapak bagaimana menghadapi kematian seorang anak kita muda, dan menurut saya sebuah ilmu yang sangat tinggi sehingga perlu saya meminta doa kepada Bapak akan sebuah bangsa. Pak Komara ini guru saya yang baru. Guru yang banyak mengajarkan hikmah. Mas Dani, guru yang banyak mengajarkan hikmah, sehingga perlu saya cium tangannya sebagai guru yang sangat memberikan contoh yang baik. Namun karena dia anak di bawah umur, ada perlakuan khusus seperti separuh dari hukuman.